paspor ya guys. Paspor itu hal yang dokumen penting, jangan disalahgunakan ya. Paspor ini kan sama juga nyawa seseorang di suatu negara ya. Bahkan di paspor pun kan tertulis ya, paspor ini berhak untuk dibawa ke mana aja, negara mana aja gitu ya. Oke friend, jangan lupa ya like, share, and subscribe. 5, jangan lakukan 5 ini di Hong Kong, kamu akan selamat. Kalau kamu melakukan ini, kamu bakalan mudah dibodohin orang, bahkan bisa kehilangan uang jutaan ya. Like, share, and subscribe. Welcome back to my channel my friend. Begini ya friend, 5 ini sangat penting ya, sangat penting dilakukan, jangan lakukan di Hong Kong. Pertama, KTP ya, KTP ID card itu jangan sampai hilang ya. Kalau KTP mungkin agak ringan ya, maksudnya biayanya misalnya hilang pun ribet. Kamu harus lapor polisi, terus nanti bayar denda dan membayar lagi pembuatan KTP baru. Itu pun perlu proses yang lama ya, juga waktu, menyita waktu, uang juga ya. Terus yang kedua, kontrak kerja dan juga paspor ya. Kontrak kerja kan setiap TKW gitu ya yang bekerja pastikan ada paspor, ada kontrak kerja, ada juga asuransi, KTP itu pasti ya. Nah, jangan sampai kontrak kerja itu disalahgunakan atau bahkan dipinjamkan atau bahkan paspor itu digadekan. Ya sebenarnya sih ini sepele, tapi itu adalah suatu nyawa loh, nyawa kamu ini loh. Terus itu yang pertama ya, paspor, ID card, kontrak kerja ya. Karena di kontrak kerja itu tertulis alamat rumah kamu, alamat rumah ya, rumah Indonesia, rumah majikan. Jadi kan tahu. Dan itu kan suatu dokumen penting, misalnya kamu itu hutang bank. Nah kalau bisa itu jangan sekali-sekali berurusan dengan bank. Emang mudah hutang bank di Hong Kong itu sangat mudah bagi para BMI, para PMI, para TKW itulah ya, sangat mudah. Kenapa? Karena kita setiap bulan ada gaji ya. Jadi kan berapapun kita ngutang bank itu, bank percaya kan, yang penting ada dokumen, paspor, KTP itu kan. Nah terus bank pun ngasih bunga yang tinggi yo. Pokoknya kalau bisa itu jangan main-main dengan bank. Kecuali misalnya kalau yang di rumah dimodali, kadang kan kebanyakan mereka ambil uang di bank untuk modal suatu usaha. Ya oke, sebelum kamu memulai suatu usaha itu, survei dulu di daerah kamu, ya kan? Di daerah kampung kamu itu kira-kira apa yang
bakalan bisnisnya itu lancar itu walaupun nggak rame tapi lancar menghasilkan duit. Kalau kamu mengikuti arus bisnis ini nanti uangnya bisa nggak balik modal, apalagi kalau yang di rumah itu nggak bisa mengikuti duitnya gitu ya. Maksudnya duitnya hanya untuk makan, biaya sekolah. Aduh, itu makan itu tiap hari tapi nggak kelihatan, tapi uangnya juga harus ada kan. Biaya sekolah, oke lah, biaya sekolah itu untuk anak ya. Terus kalau yang lebih banyak lagi membangun rumah. Oke lah, membangun rumah itu good ya, good. Tapi ingat, tak perlu membangun yang mewah-mewah, tak perlu membangun yang wah, standar aja gitu ya. Karena membangun rumah itu uang mati, ya kan? Uang mati. Oke, kamu puluhan tahun di Hongkong, rumah kamu megah sampai tingkat 3, lantai 3 gitu ya. Tapi nanti setelah kamu pulang, kamu nggak punya usaha kan? Terus apa kamu mau menggadekan uang rumahnya itu? Oke friends, setelah kontrak kerja, KTP, paspor itu jangan sampai kamu salah gunakan atau bahkan dipinjamkan atau bahkan menggadaikan paspor kamu. Nah terus ya, kalian jangan tergiur jangan tergiur dengan bisnis yang wah bisnis. Nah ini nama kerennya itu monkey business. Sama saja mengikuti arus gini kayak investasi, biasanya itu banyak banget itu di Hongkong ya, dan mereka itu nggak pakai ini ya. Kalau kamu ingin punya duit banyak, jualan, maksudnya begini ya, jualan nanti kalau kamu sudah pulang di Indonesia, gini kan, ini kan mudah kan. Oh ya, saya jualan es cendol, oke ya, laku ada duit, nggak laku ya udahlah, makan sendiri, itu kan jelas uangnya, modalnya. Nah kalian jangan sampai tergiur investasi kayak MLM itu ya, kayak bisnis kayak gitu. Kita harus membeli barang terus kita jual lagi, aduh ini pusing gitu, nggak bakalan bikin kaya. Itu kamu justru bakal ditipu mentah-mentah. Apalagi yang investasi duit gitu ya, itu tujuannya kan itu cari mangsa ya bang. Pertama mungkin kalian dikasih manis-manis dulu ya, misalnya deposit uang segini juta, itu uang loh, uang dolar Hongkong loh. Kalian tergiur dengan nanti saya sampai 7 turunan nggak bakal miskin, saya nanti setelah pulang dari Hongkong ada penghasilan mati tiap bulan, tetek bengek pokoknya ini ya. Mereka merayunya memang manis ya, apalagi terus bisnis apa itu yang aduh gila banget, tanam pohon jati, tanam apa itu ya, sarang burung walet. Kamu harus 20 juta les dikirim ke orangnya tersebut. Kadang orangnya itu yang para entrepreneur atau apa itu, dengan tipu-tipu gitulah ya, dunia tipu-tipu bisnis gitu ya. Ya emang yang jadi contoh ya pasti ya mereka, kelompoknya mereka gitu ya, dibawa ke Hongkong, nanti dikasih apa itu, seminar ini itu bla 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 bla. Ayah goblok. Semua itu ujung-ujungnya penipuan. Kalian jangan pernah tertarik bisnis apapun. Ingin bisnis nanti di rumah, beli sapi udah piara sendiri, beli kambing nanti piara sendiri. Jangan di Hongkong itu jangan terpengaruh dengan bisnis hasilnya miliaran, jutaan, tanam pohon jati berapa tahun. Pokoknya yang dari Hongkong intinya investasi duit segini juta, 20 juta. Wow. Kamu itu belum tahu, kamu belum siapa yang melakukannya, siapa yang menjalankannya. Mereka intinya itu cuma ambil dana kalian, dana saya juga. Misalnya saya ikut dari pertama saya datang ke Hongkong, saya sama sekali nggak tertarik kayak gitu. Ya, ini sangat-sangat bahaya ya. Itu ya, selain bisnis itu juga, misalnya kalau organisasi pengajian ini good lah ya. Kalau ini lain versi ya.
Kalau pokoknya investasi jangan ikuti, mending kita buka usaha sendiri, pakai uang sendiri nanti setelah pulang ke Indonesia. Intinya di sini kerja, nabung, kirim seperlunya untuk kebutuhan orang rumah di Indonesia. Ini yang penting paspor, jangan sekali hutang bank ya. Kalau kalian nggak mau masalah, jangan sekali, walaupun mungkin enak ya. Enak nanti sekali gini tapi bunganya. Terus kalau sekali kamu terjerat hutang bank, sebulan nggak bisa bayar, kamu seterusnya akan berurusan dengan bank terus. Makanya banyak sekali ya kejadian yang mengerikan karena hutang bank gitulah, kabur lah. Kalau kamu kabur di Hongkong juga bakalan ketangkap. Hongkong itu kecil guys. Oke friend, welcome back to my channel. Nah, setelah paspor, dokumen, bisnis, bodong, satu lagi cowok laki-laki. Nah gini ya, kamu ingin cari jodoh, carilah dengan jalan yang terbaik, dengan jalan Tuhan. Di Hongkong itu banyak sekali cowok yang beludak lah ya, Pakistan, Nepal, Negro. Kalau Bangladesh itu nggak ada ya. Mereka itu di Hongkong juga kerja guys, mereka juga cari duit. Yang para TKL dari mana itu negara, Nepal, Pakistan, kita juga nggak tahu. Misalnya kamu pacaran sama laki-laki itu, dia udah punya anak, istri, kita nggak tahu. Di sini yang enjoy, aduh nanti kalau udah mengandung kalsium bagaimana. Oke ya, mungkin ada juga yang beruntung, tapi yang namanya beruntung itu mungkin dari 1001 lah ya. Tidak semua yang kawin dengan orang yang di Hongkong itu kaya gitu ya, tidak. Itu nasib-nasiban juga. Nah, hati-hati juga misalnya kenal cowok dari manapun. Bahkan misalnya cowok Indonesia kerja di Korea sehingga ke Hongkong, ini itu pun hati-hati. Kalaupun memang itu udah misalnya terbaik jodoh ya oke lah, mungkin itu dari 1001 atau 1.000.001, karena menghindari kasus-kasus yang tidak diinginkan gitulah ya. Ini nih sangat rawan sekali. Terus kalau yang jualan online itu, yaitu sih saya nggak tahu ya, apa itu yang kayak Bukalapak itu ketangkap itu sih, saya nggak tahu ya. Ya mestinya sebaiknya sih jangan gitu ya. Tapi karena mereka mungkin ingin uang tambahan gitu ya, saya nggak tahu, itu sih urusan masing-masing. Tapi yang utama itu 5 itu ya, saya paspor, kontrak kerja, KTP itu simpan baik-baik, jangan sampai digadekan, jangan sampai dipinjamkan ke orang lain, disalahgunakan. Nanti kita yang kena sendiri, majikan kena juga, karena kontrak kerja alamat rumah majikan, nama majikan. Dan juga jangan berurusan dengan bank kalau bisa. Jangan ikut bisnis bodong yang dengan iming-iming jutaan rupiah, miliar ini itu. Dan yang ini terakhir, hindari cowok. Kalau ya pokoknya ini yang susah ya. Ya emang mungkin apalagi kalau yang jomblo itu, aduh sangat-sangat bahaya, soalnya kenal yang untung-untungan, nasib-nasiban. Ikuti peraturan suatu negara, kamu akan aman. Kalau 5 ini dia langgar, sangat bahaya lah ya. Kalaupun mungkin ada yang ngomong selamat ini itu pakai visa turis, pakai visa liburan, itu kamu tidak akan tenang hidupnya. Apalagi overstay itu, apalagi Hongkong itu kecil ya. Hongkong itu polisinya sangat terkenal ketat ya. Oke fans, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you in my next video.